Halo sahabat Mandawiban dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Mandawiban. Pada saat ini saya sedang berada di kediaman Pak Ujang Iskandar ya, calon Gubernur Kalimantan Tengah. Jadi beliau ini salah satu sosok juga yang dari dulu berjuang tentang masyarakat adat yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi pada sendiri Pak, saya ingin sedikit bincang-bincang tentang masalah hutan adat yang ada di sini Pak. Bagaimana sedikit tanggapan tentang kasus ini dan sedikit mungkin Pak track record perjuangan Bapak mengangkat adat budaya yang ada di Kalimantan Tengah. Mungkin bisa memberikan sedikit janganlah kita semua. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Senang sekali saat ini saya bersama-sama saudara saya dari Kalimantan Barat, Mandawiban ini bersilaturahmi. Jadi bersilaturahmi ke kediaman saya, karena saya ini kan banyak teman. Karena ada pepatah musuh satu kebanyakan, kawan seribu kurang. Jadi terkait dengan permasalahan tanah adat, hutan adat, menurut referensi yang saya baca dan saya lakukan, karena saya ini kan Bupati Kota Waringin Barat 2 periode, dari tahun 2005, 2010, kemudian sampai dengan tahun 2015. Otomatis yang namanya pemimpin itu pasti kita mempelajari segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk persoalan tanah adat dan hutan adat. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa yang namanya hutan adat, tanah adat, adat istiadat itu sebelum jadi kerajaan, sebelum jadi negara, itu sudah ada. Saya kasih ilustrasi satu. Ilustrasi satu ini orang tua saya sendiri. Dulu sekitar tahun 80 sekian, yang mana para investor sawit belum masuk, itu kan kita tidak ada istilah segala macam di pedesaan itu, segala surat keterangan tanah, segala segel, mana ada, itu adat yang dipakai. Jadi ketika orang tua saya itu namanya kan Umarhan, jadi dipanggil juga di situ tuh Abah Utih di daerah situ, panggilannya panggilan penghormatan tuh Abah Utih. Jadi kalau sudah yang namanya orang tua saya Bohuma, ya kan, Bohuma entah berapa bidang, karena di waktu itu kan kita ladang berpindah. Kalau sudah ada bekas Huma Abah Utih atau Abah Utih yang lain, itu tidak ada satupun masyarakat yang bisa mengganggu gugatnya. Inilah adat, Itu yang tradisinya seperti tradisi. Nah, hukum belum ada, betul. ya kan? Karena masyarakat adat itu hukumnya Sudah ada sendiri. Nantinya hukum negara itu belum ada. Nah, seperti itu. Jadi terkait dengan masalah ini itu, saya membaca referensi saya pribadi dan banyak pihak tentunya. Maka kami mengakui yang namanya hak adat. Hutan adat Pak ya? Iya, kita mengakui. Karena yang namanya hak adat, hutan adat itu, ketika masyarakat setempat mengatakan itu tanah adat, hutan adat, maka tanah dan hutan tersebut dilindungi, diakui oleh masyarakat setempat menjadi hutan adat
dan tanah adat. Tidak ada yang berani mengganggunya kecuali saya izinkan. Karena itu legal formalnya Pak ya. Legal formalnya sekarang. Masyarakat adat setempat. Ya, Jadi bicara khusus Kedipan ini Pak. ya, Jadi sudah panjang Pak kan kasus ini berlarut-larut. ya, Pak Effendi Buhing juga sudah ke Jakarta, udah ke Wamen KLHK dan segala macam. Terus tanggapan nih Pak, merupakan salah satu tokoh masyarakat ya, yang ada di Kalimantan Tengah. Dan pada saat ini Bapak ini akan maju Ya. sebagai calon gubernur Kalimantan Tengah. Ya pasti masyarakat menitipkan harapan, ya, terutama khususnya masyarakat adat. ya, Ya, terutama mungkin Kinipan Pak ya. ya, Karena pada saat ini masyarakat Kinipan sedang berperang Ya. melawan ketidakadilan. ya, Jadi mungkin ada sedikit atau visi dan misi yang bisa untuk menyelamatkan khususnya masyarakat adat yang dari Kalteng. Bisa memberikan sedikit pendapat. ya. Kami di beberapa waktu yang lalu Pak Ben, saya sudah menyatakan komitmen kami bahwa kami akan mendukung keberadaan tanah dan hutan adat itu. Kita sudah mendukung keberadaan itu. Dukungan kami itu tidak dibuat-buat, karena memang kembali lagi ini adalah hak dasar, hak dasar masyarakat. Nah kemudian terkait dengan persoalan kehidupan, menurut saya, Ya, menurut saya semua pihak harus bijaksana. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten harus bijaksana. Bijaksananya di mana? Ketika memang ini hak adat, hutan adat, maksud saya normal lah kita berpikir. Lebih baik diserahkan saja kepada masyarakat itu. Malahan diberikan legalitasnya bahwa di Kinipan tersebut ada hutan adat, tanah adat, diserahkan, dilegalkan menjadi hak adat, hutan adat masyarakat. Kenapa? Karena memang perlu ada pelestarian hutan. Bagaimana kita ketahui bersama yang namanya Dayak itu, dia baru disebut Dayak kalau dekat hutan. ya, Kan begitu nih, Betul. habitatnya itu jangan dirusak. itulah saya katakan tadi legal formalnya masyarakat adat ini kan ya masyarakat adat itu sendiri. Ya, Sekarang kan terbalik Pak. betul. Pemerintah harus mengakui masyarakat adat lewat legal formal yang disahkan oleh pemerintah. Berarti masyarakat yang belum dilegal formalkan artinya berarti belum sah Pak sebagai masyarakat adat. Menurut saya terbalik, Pak. terbalik, Itu makanya terbalik. salah satu harapan yang mungkin dititipkan masyarakat Pak, khususnya di Kinipan ya, dengan salah satunya mungkin Pak Ujang Ya, selaku calon pemimpin Pak, ya, agar dapat menjadikan hal itu nyata bagi mereka. Masalah hutan adat, hak masyarakat adat yang ada di Kalimantan Tengah. ya. Ya, mungkin ada sedikit pesan-pesan Pak sebelum kita. Ya, harapan saya, mari kita hidup berdampingan secara harmonis antara suku, agama. Tapi satu hal yang saya pesan, bahwa peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, itu harus betul-betul kita terapkan untuk menjaga kekondisipan daerah kita. Nah itu, terus kemudian kami juga nanti akan melakukan langkah-langkah. Artinya salah satu yang kami lakukan nanti ketika terpilih itu duduk, kami akan menginventarisir hutan-hutan yang ada ini. Sisa-sisa hutan yang ada. Ya, sisa-sisa hutan yang ada kita inventarisir. Nah, kemudian kita coba komunikasikan dengan masyarakat, mana yang hutan adat, hak adat, kita legalkan. Ya, Kita legalkan, jadi sehingga harapan kita hutan ini tadi tidak semata-mata dia menjadi hutan yang pasif, tapi maksud saya dijadikan hutan yang produktif. Artinya hutan produktif gini, ada hutan tidak ada rotan, lebih baik kita sambil tanam rotan, tapi yang hutannya tidak rusak, kita ambillah hutan ikutannya kayak rotan tadi. Nah kemudian kenapa maksud saya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, maksud saya yang pemilik tanah hutan Banyu ini juga harus diperhatikan. ya, Jangan mereka
hanya jadi penonton, bukan kita membeda-bedakan antara suku dengan yang lain. Tapi yang namanya tamu itu memang harus hormat dengan tuan rumah. Itu maksud saya. Nah, terus kemudian saya juga menghimbau dengan para perusahaan yang ada berinvestasi di Kalimantan Tengah. Ya, sedang-sedang aja kan. Sedang-sedang aja, jangan terlalu serakah. Pikirkan juga masyarakat setempat. Ya, pikirkan juga masyarakat lain. Kan begitu. Kalau kita sudah beratus-ratus ribu punya kita, itu kan mati pun tidak dibawa. Investor mungkin bagi-bagilah dengan masyarakat biar bisa menghidupi banyak orang. Inilah yang perlu. Jadi kearifan lokal itu, yang disebut dengan kearifan lokal itu, menghargai warga masyarakat yang ada, terus kepada diri kita. Kita juga sebagai pengusaha harus arif, pemerintah juga harus arif, bijaksana, maka terjadilah kita hidup berdampingan secara harmonis, semua bisa makan. Karena ingat, kalau ada yang kurang makan, jangankan tidak makan, ada yang kurang makan, pasti ada yang teriak, pasti ada yang terjadi instabilitas. Sekarang kan terbalik ya Pak. Saya katakan investor lah kan ini kan terjadi seperti itu. Sekarang investor masuk nanam modal, tapi yang sesara itu masyarakat. Kebanyakan terjadi itu Pak. Kita tidak sebutkan apa itu, tapi yang nyata terjadi seperti itu. Jadi itu harapan masyarakat sekarang, khususnya di Kalteng dengan Pak Ben dan Pak Ujang yang menjadi harapan, salah satu harapan masyarakat di bidang kepemerintahan tertinggi di Kalteng ini kan gubernur. Jadi harapan masyarakat agar dapat merubah semua apa yang terjadi saat ini. Tugas kita kalau sudah duduk akan menjalankan seluruh aturan pemerintah. Satu, kemudian juga harus adil. Makanya tadi memperhatikan semua masyarakat kita. Walaupun misalnya ini prosedurnya sudah benar, tapi kalau misalnya ini tadi hutan adat ada, jangan keluarkan izinnya. Itu maksudnya. Kalau sekarang kan seolah-olah seperti dihalang-halangi Pak. Ini masyarakat adat yang mengotot harus melegal formalkan lewat aturan pemerintah, tetapi sepertinya dipersulit Pak, karena kita melihat situasi yang terjadi, kenyataan yang terjadi pada saat ini. Jadi seolah masyarakat ingin mengemis di tanah sendiri gitu Pak. Hanya untuk mendapatkan legal formal begitu. Seharusnya ke depan kan mungkin ya Pak, dengan harapan masyarakat Bapak bisa duduk di pimpinan. Jadi hal itu dipermudah, itu intinya. Jadi utamakan masyarakat setempat, masyarakat lokal dengan kearifan lokal masyarakat adat setempat itu. Mungkin itu yang menjadi harapan Pak. Sama-sama, saya pun terus terang aja maju mencalon bersama-sama dengan Pak Ben ini. Tujuan kami itu apa? Menjadikan Kalteng ini Kalteng yang baru, yang maju, yang sejahtera. Tapi pengertian sejahtera ini semuanya. Ya kan, jangan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, kan dimaksudkan itu tadi. Nah, bahaya ini. Jangka panjangnya kalau misalnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, ya terjadi instabilitas. Berarti tidak merata sejahtera Pak. Tidak merata. Makanya saya bilang tadi, berbagilah. Berbagilah. Kan gitu. Berbagilah. Itulah, jadi sebenarnya itu kan begitu. Jadi karena kita hidup ini memang harus berdampingan. Kapan perlu Kalteng ini jangan sampai ada orang miskin. Betul. Kan itu dengan kebijakan. Kalau yang punya kebun sawit, ya sudah wayahnya memberi segala plasma segala macam ke orang kita itu. Wayah apalagi saatnya sekarang nih. Sama-sama hasil. Iya, sudah saatnya. Jangan hanya teori toh. Artinya ini plasmanya laporan toh, ya kan? Ada plasma segala macam, tapi kenyataannya di lapangan nggak ada Pak. Ada. Jadi terima kasih Pak. Sama-sama. Sedikit semangat anak muda kita lah. Oke. Terima kasih. Kita berjuang menyelamatkan Kalimantan Tengah. Jangan lupa guys, subscribe Mandoiban bersama Pak Ujang Iskandar.